Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arneta Anggraini Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang. Nah, sebelumnya kalian udah pada dengar belum sih istilah dari 4 sehat, 5 sempurna? Udah pasti gak asing lah ya. Tapi kali ini istilah 4 sehat, 5 sempurna udah diganti loh menjadi gizi seimbang. Yuk kita bahas apa sih gizi seimbang itu? Nah, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Nah, ada 10 pesan nih untuk kita semua mengenai gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Nah, kita sebagai umat manusia harus bersyukur karena kita hidup di negeri yang kaya akan sumber makanan. Yang kedua, biasakan makan sayur dan cukup buah-buahan. Nah, buah-buahan dan sayuran ini banyak memiliki kandungan seperti vitamin, mineral, antioksidan, serta serat yang tinggi dibanding jenis makanan lainnya. Nah, WHO menyarankan kita untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sebanyak 400 gram per harinya, yang terbagi menjadi sayuran sebanyak 250 gram dan buah-buahan sebanyak 150 gram. Nah, adapun manfaat dari sayuran dan buah-buahan yaitu yang pertama meningkatkan daya ingat, yang kedua membuat tubuh lebih bugar, yang ketiga melancarkan buang air besar, yang keempat membantu mengatasi obesitas, yang kelima mencegah dan mengobati kanker, yang keenam atau yang terakhir membuat perasaan lebih bahagia. Pesan yang ketiga yaitu konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Nah, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi, namun kita juga bisa memilih lauk pauk dengan protein tinggi tetapi memiliki lemak yang rendah. Pesan yang keempat yaitu konsumsi aneka ragam makanan pokok. Tubuh kita memerlukan aneka ragam makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat di dalam tubuh seperti beras, ubi, sagu, jagung, dan beberapa olahan lainnya seperti mie dan roti. Selain itu, setiap kali kita makan harus beragam. Seperti apa sih makanan beragam itu? Makanan beragam itu terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan air putih. Adapun porsi makan dibagi menjadi 3 bagian seperti isi piringku berikut ini. Nah, ada 1/3 makanan pokok, 1/3 sayuran, 1/3 lagi lauk dan buah-buahan. Pesan yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Berbagai asupan tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu jika dikonsumsi secara berlebihan. Menurut WHO, mengkonsumsi gula tidak boleh lebih dari 30 gram atau 7 sendok teh. Sedangkan tidak mengkonsumsi garam lebih dari 6 gram atau 1 sendok teh per harinya. Dan yang terakhir, tidak mengkonsumsi lemak lebih dari 67 gram atau 5 sendok makan per harinya. Pesan yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Nah, sarapan di pagi hari ini dapat menunjang kinerja dan aktivitas yang dilakukan seharian loh. Waktu sarapan pagi ini dimulai dari kita bangun tidur hingga pukul 9 pagi. Melewati sarapan pagi dapat berakibat buruk bagi tubuh. Contohnya, sulit berkonsentrasi, tubuh menjadi cepat lapar, dan meningkatkan resiko jajan yang tidak sehat. Pesan yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Kita sangat dianjurkan untuk meminum air putih sebanyak 8-10 gelas per harinya. Membiasakan minum air putih sesuai anjuran dapat membantu fungsi ginjal dan mengganti cairan tubuh yang hilang loh. Lalu, bagaimana kita bisa melihat bahwa kita kekurangan minum atau tidak? Nah, bisa kita cek pada gambar berikut ini nih. Bandingkan warna urin atau air kencing kamu pada saat kamu ke toilet atau ke kamar mandi dengan warna pada gambar ini. Kira-kira kamu sudah cukup minum belum hari ini? Pesan yang ke-8, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Membaca label kemasan pada makanan ini penting loh agar kita mengetahui komposisi, zat gizi, label, sertifikasi, dan tanggal kadaluarsa suatu produk yang ingin kita konsumsi.
Hal ini akan membuat kalian menjadi memilih asupan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang. Pesan ke-9, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan sangat penting loh, apalagi sebelum makan. Harus banget mencuci tangan ya. Nah, hal ini agar mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, berikut ini cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam atau yang terakhir, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan di telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Nah, pesan yang ke-10 atau pesan yang terakhir yaitu berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Olahraga bukan hanya untuk menurunkan berat badan loh, lebih dari itu, olahraga juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh kalangan usia dengan beragam kondisi kesehatan. Nah, kita dianjurkan untuk melakukan minimal aktivitas ringan selama 5-10 menit dan aktivitas sedang selama 30 menit setiap harinya. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Hal ini dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, itu tadi teman-teman 10 pesan penting mengenai gizi seimbang yang harus saya sampaikan. Ingat selalu ya teman-teman mengenai 10 pesan penting ini agar semua kebutuhan tubuh kita dapat terpenuhi dengan baik. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga pola makan dan kesehatan ya. Sampai jumpa.